Yang terhormat Bapak Lurah Jatimulya Bapak Arifudin AMD. Yang terhormat Bapak yang kami hormati Pak Ibu selaku Ketua RW 06 Azalea beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak, Ibu, dan teman-teman warga Azalea yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Manda dan rekan saya Sisi selaku Master of Ceremony yang akan membantu pada acara siang hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat. Pada hari istimewa ini, hari Sabtu tanggal 26 April tahun 2025, kita dapat hadir di sini dalam rangka Halal Bihalal Idul Fitri 1446 Hijriah warga Azalea. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengawali acara siang hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Deden Firdaus. Waktu dan tempat kami persilahkan. Konfirmasi, ini sampai. Pak Lurah, sama hari sama apa ini sana belakang? Payung. Ada presiden Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين. Yang baru di sini Bang, apa? Isi aja. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran. Berikutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Bapak Ibnu Salim selaku Ketua RW 06. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini dengan cuaca cukup hangat, mudah-mudahan kehangatan ini bisa memberikan dampak kesehatan bagi kita semua, dan mudah-mudahan ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan semangat hidup kita di akhir ini dalam konsep kebersamaan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi dan memberikan hidayahnya kepada kita semua. Selawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, penerusnya, sehingga agama Islam sampailah kepada hati kita masing-masing sampai hari ini, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah sampai akhirat kita dengan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapat syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak-bapak pengurus RW 06, Bapak-bapak pengurus RT 01, 02, 03, para sesepuh, Ustadz, Ketua DKM Pak Nurdin beserta perangkatnya, Bapak Ibu warga Celia yang insya Allah selalu mendapat rahmat dari Allah SWT. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, yang mana pada hari ini
kita sama-sama melaksanakan yaitu acara halal bihalal yang secara rutin dilaksanakan tiap tahun sekali setelah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kemudian kita merayakan Idul Fitri, libur Idul Fitri. Yang mudik adalah yang mudik, terus kemudian sudah kembali ke asalnya, dan hari ini kita dipertemukan kembali, yaitu dalam rangka kita melaksanakan halal bihalal silaturahim dengan tema silaturahim tiada henti, keberkahan selalu menghampiri meskipun di masa efisiensi. Ini berat kalau melihat tulisan ini, efisiensinya yang berat ini. Kayaknya sering baca medsos panitia. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Samsul, Ketua RT 3 beserta perangkatnya, dan telah menyiapkan acara ini dengan sebaik mungkin. Sama-sama kita lihat dengan background cukup luar biasa. Ini adalah hasil karya warga kita Azalea. Tentunya ini adalah potensi sangat besar. Mari kita manfaatkan potensi-potensi ini dengan kita menggunakan produk dalam negeri Azalea. Banyak produk-produk yang kita bisa manfaatkan untuk keperluan kita, baik keperluan sifatnya umum maupun sifatnya kita keluarga, misalnya hajatan dan sebagainya. Baik, pada hari ini kita masih menunggu Pak Lurah. Memang hasil konfirmasi Pak Lurah masih berkenan hadir, dan juga Bapak Muhadi dari Babin Kaptipas berkenan hadir. Sedangkan Pak Ilham Dabinsa saat ini ada giat pengamanan Bapak Presiden di Cilodong. Sedangkan Pak LPM Haji Amsori melaporkan pada saya kondisi sedang sakit, dan mudah-mudahan yang sedang sakit diberikan kesehatan kesembuhan. Yang kedua, tadi pagi atau semalam kita sama-sama telah mendengar ada saudara kita, warga kita, tetangga kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Bapak Adi Surahmat. Ini adalah warga yang kesekian kalinya yang telah berpulang ke rahmatullah. Tadi hasil bincang-bincang ada yang cermat menghitung. Ternyata dihitung sudah kurang lebih 19 warga Azalea yang sudah berpulang kepada rahmatullah dan telah dipanggil mendahului kita dengan berbagai macam sebab-sebab, baik yang sakit atau dan sebagainya. Tapi pada intinya mari kita doakan mereka adalah para pelopor untuk menghidupkan Azalea, sehingga Azalea bisa berkembang seperti ini adalah bagian daripada peran serta mereka semua. Dan mari kita doakan mudah-mudahan para almarhum diampuni seluruh dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan tentunya mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada para keluarganya diberikan kesabaran, ketabahan, dan diberikan rezeki untuk menopang hidup yang berlimpah ruah. Yang selanjutnya, kami mewakili panitia tentunya ingin menyampaikan permohonan maaf dengan kondisi bagaimana tadi saya sampaikan bahwa ada warga kita telah meninggal dunia mendahului kita, sehingga acara ini yang seyogyanya dilaksanakan pada pagi hari. Rencana dimulai pukul 9, tadi pagi kita undur karena kita ada kegiatan yang lebih urgent yang harus kita laksanakan. Kita melaksanakan fardu kifayah, ya, fardu kifayah, betul kan gini. Jadi kita memandikan, menyolatkan, kemudian memakamkan. Tadi sama-sama kita memakamkan di tempat pemakaman Pondok Rajab Kabupaten Bogor. Alhamdulillah berjalan lancar, dan terima kasih kepada Bapak Ibu telah sama-sama bekerja dengan kebersamaan. Tentunya ini menunjukkan bahwa kita bisa melihat betapa warga Azalea begitu akrab, begitu menyatu dalam rasa persaudaraan.
Dan mudah-mudahan dalam situasi apapun, situasi baik resesi, efisiensi, ataupun situasi yang penuh keberkahan, kita tetap mensyukuri bahwa kita tetap saling membantu, saling menolong, saling membackup satu sama lain. Bagi yang mampu bisa memberikan pertolongan kepada yang tidak mampu, dan bagi yang tidak mampu tentunya juga memiliki peran untuk bisa membantu bagi yang mampu. Informasi selanjutnya bahwa pemerintah Kota Depok sangat memberikan perhatian kepada kita semua. Kita sudah menikmati beberapa pembangunan yang ada di Azela ini adalah bentuk perhatian dari pemerintah Kota Depok. Tentunya ini kita syukuri. Dan alhamdulillah, informasi yang kami dapat bahwa pada tahun ini ada beberapa kegiatan pembangunan di Azalea. Di antaranya adalah pembangunan jalan sepanjang 400 meter. Sifatnya bukan pengerasan, tapi lebih dari itu sifatnya beton. Jadi pembangunan jalan dengan beton 400 meter. Dan itu tentunya sebagai langkah awal untuk memperbaiki infrastruktur yang ada di Azalea ini. Tentunya ini juga tidak lepas dari peran kita semua, baik para pejabat-pejabat yang berkepentingan di pemerintah Kota Depok yang berada di Azalea ini. Semua itu berperan dan mereka semua berpikir bagaimana caranya bisa memajukan Azalea ini untuk menjadi lebih baik. Dan selanjutnya juga ada beberapa kegiatan, di antaranya akan perbaikan judi, saluran air, supaya air itu tidak mengenang. Karena kalau air mengenang itu menjadi sumber penyakit yang sering kita dengar, adanya tempat bertelurnya nyamuk demam berdarah. Tentunya kita harus mendukung langkah-langkah pemerintah ini. Dan juga ada informasi bahwa kita akan mendapat bantuan pembangunan taman RW 6 yang letaknya nanti insya Allah di depan Posyandu, dan juga ada renovasi Posyandu. Dan banyak hal lain yang tentunya masih kita tunggu. Dan alhamdulillah juga dengan pemerintah Kota Depok yang terbaru ini dipimpin oleh Wali Kota Bapak Sultan Suri sudah mengagendakan menganggarkan setiap RW mendapatkan anggaran 300 juta rupiah yang tentunya ini terbagi dengan berbagai macam bentuk kegiatan. Tapi ada yang sifatnya mandatori kegiatan, diantaranya adalah kegiatan pelacakan yang dilaksanakan oleh Posyandu untuk melacak anak-anak kita yang mungkin tidak terlayani dengan aspek pendidikan ataupun kesehatan. Dan juga ada wisata keberagaman. Ini wajib kita laksanakan, yaitu dengan anggaran kurang lebih 25 juta rupiah. Insya Allah ini bisa kita laksanakan pada tahun 2026. Namun begitu kita masih menunggu ketetapan pemerintah tentang agenda ini terkait masalah anggaran sebesar 300 juta yang dibagikan kepada RW-RW di seluruh Kota Depok. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik sehingga membuat sarana prasarana di Azalea ini menjadi lebih baik dan terus berkembang. Dan kami mohon kepada seluruh warga tentunya untuk mendukung, baik mendukung secara moral maupun secara material, ataupun kita memberi kesempatan kepada pihak yang membangun untuk terus melaksanakan pembangunan ini tanpa kita memberikan hambatan. Misalnya tempat saya ada pohon, memang pohon itu harus ditebang untuk dibangun misalkan yubit ataupun jalan, maka kita harus ikhlas untuk dilakukan penebangan. Dan jika ada bangunan-bangunan yang kemudian melampaui dari garis saluran air sehingga akan ada perbaikan saluran air dengan pemasangan yubit, kemudian kita dilakukan mungkin pemapasan dan sebagainya, kita harus ikhlas. Dan jika ada warga yang merasa bahwa ada sisi bangunan yang ternyata dengan bangunan itu menghambat sehingga tidak terlaksananya pembangunan, bantuan hibah ataupun perhatian dari pemerintah itu sebagai hambatan, mohon kepada kita masing-masing untuk segera intervensi dan memperbaiki itu semua, sehingga keberadaan bangunan-bangunan
yang dianggap menghambat itu tidak lagi menjadi penghalang. Misalnya ada tiang yang berada di atas saluran air. Ini adalah bagian daripada yang tidak ditolerir oleh pemerintah, sehingga pemerintah enggan untuk melakukan pembangunan di tempat kita di area yang ada pelanggaran tentang mungkin basic bangunan, sehingga bangunan itu sebetulnya tidak layak berada di atas saluran air dan harus segera dipindahkan. Kami mohon dengan kesadaran untuk segera dipindahkan. Dan banyak hal lain, mungkin pada saat nanti pembangunan jalan kita juga akan sedikit menghambat, kita harus sabar, mungkin butuh seminggu atau 2 minggu, sehingga jalan yang dicor itu setelah keras baru boleh kita lewatin, sehingga kita mungkin akan mencari tempat parkir, kemudian kita melalui jalan lain dan sebagainya. Dan saya kira ini adalah hal-hal yang mungkin bentuk kerjasama kita kepada pemerintah, sehingga tidak ada lagi misalnya pemerintah itu melakukan langkah-langkah represif, melakukan penindakan terhadap bangunan-bangunan kita yang dianggap melanggar IMB atau melanggar garis sepadan saluran air dan sebagainya. Dan perlu kita ketahui, kalau kita pantau dari medsos yang kita dengar, bahwa Gubernur Jawa Barat ini sangat perhatian dan sangat tegas terhadap apa-apa yang dianggap melanggar aturan, tidak sesuai dengan aturan, sehingga beliau akan tidak segan-segan untuk melakukan langkah-langkah penertiban. Namun begitu, kita juga tentunya tidak langsung melakukan penegakan hukum dan sebagainya. Kita paling tidak mengingatkan kepada warga kita. Mari kita dukung dan kita sambut apa yang menjadi program pemerintah, sehingga program pemerintah yang ada di Asia ini berjalan dengan aman, lancar, tidak ada halangan satu apapun. Dan perlu dicatat, hasil dialog saya dengan para pemborong, mereka sangat senang membangun di Azalea. Sangat senang. Kenapa? Di Azalea mereka, silakan Pak Muhadi, selamat datang, silakan duduk samping Pak Wahid. Mereka mengatakan bahwa pembangunan di Azalea sangat tentram, tidak ada gangguan dari manapun, termasuk ormas-ormas pun tidak mengganggu. Pernah ada sekali sih, ada kelompok wartawan yang menanyakan tentang turap. Mereka mencoba dengan memulai titik dari di mana tanda bahwa di sini ada pengerjaan, itu yang dia kejar. Ternyata pengerjaan itu ada tiga titik. Pemasangan turap di RT 1, 2, dan 3. Tentunya tulisan bahwa ada pengerjaan turap tidak ditempatkan di semua tempat, hanya ada di tempat misalnya di RT 2. Dia akan mengejar itu. Tentunya kita tahu apa yang dia cari adalah sesuatu yang kira-kira untuk kepentingan mereka. Namun begitu, dengan pendekatan hati ke hati, mereka saya bicara, dan juga saya sampaikan bahwa tokoh ini saya kenal, yang ujung-ujungnya secara manusiawi, Pak, mari kita ngopi, mari kita makan siang. Dengan kondisi seperti itu, mereka tidak lagi mengejar apa yang ada di tempat kita. Dan tentunya untuk ke depan, ada beberapa aspek pembangunan dari 300 juta itu, mungkin setelah dipotong mandatori pekerjaan, itu adalah menjadi tanggung jawab kita. Tentunya harus kita pertanggungjawabkan dengan pertanggungjawaban sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku, sehingga tidak ada temuan-temuan. Karena bagaimana juga langkah bantuan ini adalah pengawasan dari pusat, baik dari inspektorat maupun dari BPK maupun KPK. Tentunya kita ingin melaksanakan kegiatan ini dengan sesempurna mungkin. Untuk itu kami berharap mohon dukungan kepada kita semua, baik berupa bantuan pemerintah, bantuan swasta maupun sifatnya perorangan. Mari kita gunakan ini dengan sebaik-baiknya untuk memajukan Azalea dengan sebaik mungkin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Nah, kebetulan Pak Lurah sudah sampai. Selamat datang Pak Lurah. Gak apa-apa Pak Wahid sama Pak. Mungkin itu dapat kami sampaikan. Kami atas nama pengurus RW sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada RT 3 yang telah menyiapkan semuanya, dan insya Allah tahun depan akan dilaksanakan oleh RT 1, terus kemudian berlanjut RT 2,
dan berputar seterusnya. Selamat datang Pak Lurah, monggo. Dan ada satu lagi ingin saya sampaikan bahwa Azalea ini telah dipilih menjadi kampung kawasan tanpa rokok. Nah ini tentunya ini menjadi hal yang harus kita atur sedemikian rupa. Bukan berarti di Azalea tidak boleh merokok, di Azalea boleh merokok, tapi nanti tentunya ada tempat-tempat tertentu, spot tertentu yang dijadikan tempat merokok, dan tentunya ada larangan-larangan di tempat-tempat yang tidak boleh merokok, misalnya masjid, sekolah, gedung pertemuan, tempat permainan anak dan sebagainya. Ini adalah larangan-larangan untuk tempat kita merokok, dan kita siapkan tentunya ada larangan, tentunya kita memberikan solusi. Sehingga saya sampaikan kepada panitia dari Departemen Kesehatan, kalau warga nggak boleh merokok di sini, nanti dia merokoknya di Bojongkoneng. Kasihan ibu-ibunya. Tapi mudah-mudahan tentunya kita sangat fleksibel, mari kita kerjasama. Ini sesuai positif, karena yang dilihat mereka adalah efek dari asap rokok itu memberikan dampak tidak sehat bagi lingkungan. Dan mereka sebetulnya sempat menulis bahwa di dalam rumah pun tidak boleh merokok. Nah itu bingung juga kalau dalam rumah merokok, karena mungkin asapnya itu menular kepada anak atau kepada istri kita atau keluarga kita. Nah saya kira kita semua sudah dewasa, mungkin kita bisa memilah dan mengambil langkah-langkah yang baik, di mana tempat merokok yang baik, dan bagaimana kita memberi contoh kepada anak-anak tidak diperlihatkan merokok di depan mereka, dan sekali lagi tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. Dan ini akan kita persiapkan. Saya sampaikan bahwa ada statement yang kita buat, tapi kami tidak ingin membuat semacam suatu justice, sifatnya hukuman dengan denda dan sebagainya. Saya menginginkan ada kesadaran dari hati kita masing-masing untuk menempatkan posisi kita, sehingga rokok itu tidak memberikan kontaminasi kepada lingkungan sekitar. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Saya ucapkan selamat datang Pak Lurah, saya ucapkan dari Pak Muhadi, Pak LPM kebetulan sedang sakit, kami mohon juga mudah-mudahan Pak LPM segera sembuh, dan Pak Ilham sedang melaksanakan pengamanan Presiden di Cilodong. Itu saja yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ibnu atas sambutannya. Untuk Bapak Ibu semua, sekali lagi saya izin mengingatkan kalau kita masih punya banyak makanan, jadi mungkin yang ingin makan dan ingin nyobain, boleh langsung aja. Di dalam sana ada soto, terus itu yang antriannya panjang juga ada bakso. Di belakang pun ada banyak aneka snack rumusan dan juga minuman-minuman yang segar gitu. Ya, jadi dipersilakan kepada Bapak Ibu yang mau menikmati acara sambil mengemil makanan atau minuman, dipersilahkan. Oke, kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Bapak Lurah kepada Bapak Arifudin AMD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 06 Bapak Haji Ibnu Prasojo. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Pak Ketua DKM dan juga para ustadz, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga para ketua RT yang ada di lingkungan perumahan Azalea, dan juga kepada Bapak Kaban, Bapak Wahid. Alhamdulillah beliau hadir. Libur ya, soalnya libur ada di rumah gitu kan. Juga para warga perumahan Azalea dan juga para ibu-ibu, adik-adik yang saya tidak sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi hormat saya kepada Bapak Ibu hadirin semua yang ada di
tempat yang berbahagia ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul, masih diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, sehingga kita bisa bersilaturahim, bisa bertatap muka, bisa bertemu satu di antara yang lain dalam rangka halal bihalal keluarga besar perumahan Ajalea di RW 6 ini. Alhamdulillah, ini patut kita syukuri walaupun di tengah terik matahari ya Pak. Mudah-mudahan terik matahari ini membawa barokah buat kita semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentunya kami dari pemerintah dan secara pribadi saya mengucapkan mohon minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Barangkali saya banyak yang belum ketemu ya, belum bertatap muka dan juga belum saling memaafkan karena nggak mungkin saya datang satu persatu ya Pak RW ya. Kalau Pak RW sering ketemu Pak Gunadi, sering ketemu juga Pak Kaban gitu kan, dan juga para RT dan ibu-ibunya juga sebagian ada yang ketemu. Tapi tidak semua saya bisa nemuinya ya. Pada kesempatan yang baik ini saya mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena hari ini masih suasana Idul Fitri Surabaya. Puasanya 1 bulan ya. Masa Idul Fitrinya 2 hari, nggak mungkin ya Pak ya. Buat Idul Fitri juga harus sebulan juga kan. Itulah ya. Alhamdulillah, pada hari ini dilaksanakan halal bihalal oleh warga perumahan Ajalea RW 06. Tentunya ini adalah kegiatan yang sangat baik dan sangat positif. Karena kenapa? Sebelum Idul Fitri, barangkali Bapak Ibu yang punya kampung sudah pulang kampung. Begitu, kalau saya jaga kampung. Kalau saya karena nggak punya kampung bawahin, ini jaga kampung ya. Sehingga belum bisa bertemu nih sama tetangga ya, sama rekan, sama Pak RW, sama Pak RT, sama Pak Ustadz yang ada di lingkungan RW 6. Makanya pada hari ini dilaksanakan halal bihalal. Maksudnya agar kita semua bisa bertemu, menjalin silaturahmi yang terus bisa erat ya. Karena kalau tidak seperti ini, saya yakin Bapak Ibu walaupun dekat nggak akan ya, bukan nggak akan ya, mungkin ya datang ke rumahnya gitu kan. Kalau begini bisa bertemu semua nih, baik yang muda, yang tua ya, Pak RT, Pak RW, ibu-ibu dan anak-anak pada hari ini bisa bertemu. Inilah yang memang momen yang sangat baik sekali. Biasanya memang setelah Idul Fitri dilaksanakan gimana-mana ramenya ya halal bihalal, nggak di arisan keluarga, nggak di RW ya, nggak di RT dan sebagainya, pasti melaksanakan halal bihalal. Karena kita ini tentunya di dalam bermasyarakat memiliki atau mempunyai kesalahan antara tetangga, antara teman. Disinilah momen kita saling bisa memaafkan ya, karena disinilah momen yang paling baik yang bisa terus bisa memaafkan satu di antara yang lain, sehingga terus silaturahmi ini kita jaga ya. Alhamdulillah, saya berucapkan terima kasih kepada Pak Ketua RW 06 dan juga kepada panitia yang sudah membuat acara ini dengan sebaik mungkin. Alhamdulillah, terus ini kita jaga kegiatan ini sehingga anak cucu kita nanti bisa menularkan seperti kita saat ini. Ini adalah untuk pengalaman bagi anak-anak regenerasi, anak-anak muda kita. Kalau kita menularkan yang baik, tentunya akan dilanjutkan yang baik pula. Ya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan juga Pak Muhadi ya selaku Babinsa yang selalu ya on tuh ya, dimanapun beliau ada pasti ya. Ya ini adalah memang sudah kewajiban ya, kecuali Pak Ilham memang ada kegiatan-kegiatan yang lain. Ya mungkin itu saja Pak, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi udah bisa hadir di hadapan bapak-bapak dan warga se-RW 06 ini. Mudah-mudahan kegiatan ini terus bisa berlanjut, bisa dilaksanakan
setiap tahun ya, yang memang momen ini momen yang terbaik untuk kita semua. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Tadi juga sudah disampaikan Pak Kaban bahwa di RW 6 ini adalah dijadikan kampung kawasan tanpa rokok. Ya, alhamdulillah di sini sudah dideklarasikan Pak Ustadz kemarin. Mudah-mudahan kegiatan ini terus bisa diberikan sosialisasi terus bagi Pak RW kepada masyarakatnya agar tidak merokok di tempat-tempat yang memang dilarang. Di beberapa area yang dilarang. Ya, 7 area kalau nggak salah yang dilarang untuk bisa merokok. Ya di pinggir kali boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Ya tempat yang terbuka, nggak apa-apa Pak Bu Nadi ya. Ya, Bu bikinkan saung gitu kan, di situ dah tempat rokok, adem enak. Tapi kalau di tempat-tempat yang memang mengganggu kesehatan baik ibu, baik anak, itu jangan ya. Makanya di sini adalah sudah dideklarasikan bahwa RW 06 sudah mendeklarasikan kawasan tanpa rokok. Ya, nanti Pak RW di depan tuh tuliskan, bikin spanduk. Anda memasuki kawasan tanpa rokok di RW 6 ya. Mungkin dari itu sadar semua gitu kan. Ya, sadar semua sehingga Pak RW yang dulu ngerokok, warga yang ngerokok ya sedikit-sedikit ya akan tidak merokok gitu kan. Alhamdulillah saya juga sudah hampir setahun Pak Kaban nggak merokok, udah berhenti ngerokok gitu kan. Saya pikir nggak berhenti ngerokok, duit banyak, nggak juga benar. Nggak berhenti ngopi, duit banyak, nggak juga. Ternyata kalau kita ngerokok, duit ada aja untuk beli. Ya alhamdulillah itu buat kesehatan kita sama-sama. Insya Allah mudah-mudahan warga Ajalea semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Lurah atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan ke acara inti kita yaitu Ramatama, marilah kita dengarkan tausiah dalam rangka halal bihalal yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Imron Bahaki LCMA. Kepada Ustadz Imron kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya yang belakang belum kompak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Para jamaah warga RW 06 yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya menyampaikan tausiah, saya ada pantun dulu. Nanti jangan lupa bilang cakep ya. Tapi ingat-ingat dulu pantun, tadi lupa ya. Di bulan Ramadan kita telah berpuasa. Di bulan Syawal kita makan ikan patin. Kalau ada salah dan dosa, mohon maaf lahir dan batin. Intinya kan itu sebetulnya acara ini kan, kita saling menghalalkan ya. Kalau ada dosa, ada salah, disengaja ataupun tidak, disadari ataupun tidak, ya kita di momentum Hari Raya Idul Fitri ini harus saling memaafkan. Izinkan saya untuk salam takzim juga kepada para tokoh, terutama
di sini ayahanda Bapak Ibnu Salim selaku Ketua RW 06, para RT, kemudian tentu saja yang saya muliakan adalah Pak Lurah, Pak Afiduddin. Di tengah kesibukan beliau luar biasa, beliau masih sempat datang ke kampung kita. Tepuk tangan buat Pak Lurah. Ketemu Pak Presiden tadi Pak ya? Ketemu Pak Presiden? Masya Allah. Mudah-mudahan tadi proyeknya segera, proyek pembangunan jalannya dimudahkan ya. Kemudian juga ada dari kepolisian ya, Pak Muhadi. Terima kasih Pak. Kalau ada Pak Muhadi, insya Allah kampung kita aman ya. Ya, tidak ada kejahatan apapun, tidak ada kerusuhan apapun. Dan itulah harapan kita, aman sejahtera. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan terus konsisten untuk menjaga keamanan bersama-sama dengan rakyat ya, dengan warga insya Allah. Kemudian juga Pak Wahid ini, para tokoh, dan juga Ketua DKM Ustadz Nurdin, dan asatidz yang lain, para imam, ada imam ya, dan juga para jamaah sekalian, umumnya warga RW 06. Halal bihalal ini Bapak Ibu itu ternyata sejarahnya panjang. Sebelum Indonesia lahir katanya halal bihalal sudah ditradisikan. Ini di Arab tidak ada ya halal bihalal. Ada nggak di Mekah ataupun di Arab Saudi halal bihalal? Pak Wahid ada nggak? Nggak ada. Adanya di Indonesia ya, sampai sekarang. Kalau kita lihat catatan manuskrip sejarah halal bihalal ini, di kita ini kan ada katakanlah dua ormas besar ya. Muhammadiyah itu berdiri pada tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Lalu kemudian di tahun 1926 berdiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Al-Asy'ari. Itu ada catatan Suara Muhammadiyah, salah satu majalah yang dibina ataupun yang diasuh oleh tim di Muhammadiyah itu, sampai sekarang itu masih ada majalah Muhammadiyah. Itu di tahun 1924 ada undangan yang kemudian tertulis di situ halal bihalal. Berarti halal bihalal sudah ada pada saat itu kan? Kemudian dikukuhkan lagi di tahun 1948 di eranya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, salah seorang ulama, tokoh besar Nahdlatul Ulama, sebagai perekat bangsa. Itu juga beliau salah satu tokoh yang mengajak pemerintah ya, yang pada waktu berarti Pak Presiden Soekarno, untuk mengadakan halal bihalal. Jadi dikuatkan lagi gitu. Supaya apa? Supaya umat ini bersatu, bangsa ini bersatu, jangan bercerai-berai. Jadi para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tradisi ini penting untuk kita rawat, kita jaga, agar kita semakin sadar masyarakat ini pentingnya bersaudara, pentingnya bersatu, pentingnya hidup ini rukun. Dan itu kewajiban kita semua, terutama para pemimpin harus bisa menyatukan warganya. Aparat demikian juga harus mampu merukunkan warga. Jangan kemudian membiarkan warganya itu satu sama lain saling bermusuhan. Dan insya Allah di negara kita ini, dengan latar belakang yang luar biasa ya, agamanya, bahasanya, sukunya bermacam-macam, tapi ternyata alhamdulillah sampai detik ini negara kita ini masih rukun, aman, damai. Alhamdulillah. Ini berkat rahmat Allah, dan juga tentunya ini merupakan fondasi-fondasi yang sudah diperjuangkan oleh para tokoh-tokoh terdahulu. Pak RW ya, makanya tadi luar biasa ya, sambutan-sambutan ini sebetulnya udah Pak Lurah dari Pak RW sudah mantap itu ya, menyadarkan kita semua. Itulah harapan kita, idealis kita,
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bermasyarakat. Kalau tidak rukun ya repot urusannya. Kalau bermusuhan ternyata bukan hanya merusak kehidupan bermasyarakat. Kalau kita orang muslim, orang beragama, bermusuhan itu, pertikaian itu ternyata Bapak Ibu bisa menyebabkan terhalangnya kita untuk mendapatkan ampunan daripada Allah. Rugi nggak kita, Pak? Rugi. Makanya mulai dari keluarga kita ini, keluarga kita, tetangga, kita jaga betul persaudaraan itu. Kalau ada yang sakit, segera tengok, segera ditengok, barangkali perlu bantuan sementara dia belum mampu, ya kita berusaha untuk membantunya semampu kita. Tapi di sini insya Allah sudah kompak, alhamdulillah Pak ya. Tradisi-tradisi itu harus kita rawat. Kenapa permusuhan ataupun pertikaian itu bisa menyebabkan seseorang tidak mendapatkan ampunan daripada Allah? Apa dalilnya? Kalau kita balik, berarti persaudaraan itu, kerukunan itu, persatuan itu ternyata bisa mendatangkan ampunan daripada Allah. Sedangkan ampunan itu bisa menjadi tiket kita menuju surga Allah. Jadi ada hadisnya, ya. Kata Nabi SAW, yuftah abwabul jannah au yurfa al a'mal yaumul khamis, yaumul isnin wa yaumul khamis. Jadi surga-surga itu ataupun dibuka atau diangkatnya amal-amal itu pada hari Senin dan hari Kamis. Jadi amal kita ini, amal baik kita, amal buruk ya diangkat itu pada hari Senin dan hari Kamis. Makanya Nabi ingin kalau misalkan ketika amalnya itu diangkat ke langit, dilaporkan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi dalam keadaan berpuasa, sedang dalam keadaan berbuat baik, sedang dalam keadaan menunaikan kebajikan ataupun kebaikan. Karena kalau melakukan kejahatan, dosa yang berarti buruk ya. Kemudian apa kata Nabi? Terusan hadis itu, yughfar likulli abdin la yusyrik billah. Setiap hamba itu akan diampuni selama dia tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Illa, kecuali. Nah, ini kecuali orang yang apa nih? Rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali dua orang ataupun seseorang yang diantara dirinya dengan saudaranya, dengan tetangganya, dengan temannya dan seterusnya, syahna, ada permusuhan, ada pertikaian yang belum selesai, maka orang itu tidak akan mendapatkan ampunan. Maka kata Nabi, "Fantaziru hatta yasliha." Tangguhkan ampunan itu sampai mereka itu damai kembali. Kalau sudah damai, kalau sudah rukun, baru dia akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini ternyata penting untuk kita pahami dan kita amalkan. Kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kita khawatir kita rajin sholat tahajud ya, kita rajin ke masjid, kita rajin baca Al-Quran, tapi kita mengabaikan masalah hubungan sesama manusia ini. Rugi kita, Pak. Artinya apa? Khawatir doa-doa kita atau amal ibadah kita tadi itu tidak sampai ke langit, tidak sampai kepada Allah. Berarti apa? Berarti al-ukhuwah ini menjadi sangat penting. Ajaran pokok. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ini biasanya ayat ini dipakai oleh kalangan Nahdliyin ini ya. Wa'tasimu, kalau di bawahnya baru kemudian oleh Muhammadiyah, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya. Sama-sama Al-Qur'an ya. Makanya di lambang NU itu ada
gambar dunia lalu dibingkai dengan itu ya, dengan tulisan ayat itu. Artinya apa ini? Ya kita ini harus bersatu. Wa'tasimu bihablillah, hendaklah kalian berpegang teguh kepada tali agama Allah. Jaga Islam. Ya. Jaga ketakwaan. Jaga hubungan baik antara anak dengan orang tua. Sebaliknya orang tua dengan anaknya, keluarga dengan tetangganya, rakyat dengan pimpinannya, bos bawahan dengan bawahannya, dijaga hubungan baik. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai, harus bersatu kita. Maka negara kita ini, ya, Pak Muhadi ya, kalau ada macam-macam yang mau berpisah misalkan, itu harus diwaspadai kan Pak ya. Itu membuat kerusuhan. Sekarang sedang ramai itu di media sosial ya. Ada sebagian negara kita yang katanya diusulkan untuk berpisah. Ini ngapain berpisah? Baik. Ya, nanti tugas aparat itu nanti ya yang akan membereskan insya Allah. Tugas Pak Lurah gitu. Jadi para jamaah warga yang dirahmati oleh Allah, ternyata ajaran Islam ini Masya Allah bukan mengajarkan terkait dengan ibadah saja. Hubungan kita sesama ini harus kita jaga, kita rawat. Nah, kita juga terkait dengan ini menemukan hadis Nabi yang lain misalkan. Ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, maukah aku tunjukkan satu amalan yang amalan itu lebih baik daripada ibadah puasa, lebih baik daripada ibadah sholat, dan lebih baik daripada ibadah sedekah? Mau ya Rasulullah? Bala ya Rasulullah, kata para sahabat. Islahu zati bayn. Qala islahu zati bayn. Hendaklah kalian itu merukunkan orang yang berselisih. Orang yang berdamai jangan dibiarkan, jangan diprovokasi. Tapi harus justru kita bagaimana agar keduanya itu kembali rukun, kembali baik, sehingga tadi maghfirah Allah turun kepada keduanya. Jangan justru dikompori, ayo, jangan. Itu berarti dia telah ikut terlibat dalam perselisihan pertikaian itu. Jadi tugasnya apa? Kita rukunkan. Oh, ternyata merukunkan orang yang berselisih itu pahalanya, kedudukannya lebih baik daripada ibadah sholat, lebih baik daripada ibadah puasa, lebih baik daripada ibadah sedekah. Kenapa? Itu tadi, karena ada hubungan yang belum selesai, belum beres tadi itu, masih ada pertikaian, ya sholatnya tidak akan diterima. Kenapa? Karena sholatnya itu, puasanya itu mendatangkan ampunan daripada Allah. Iya kan? Fungsi ibadah sholat itu, ibadah yang lainnya juga itu mendatangkan ampunan. Tapi kalau misalkan terhalang tadi ada di antara kita ini bermusuhan, dengki, dendam, ya itu yang menjadi faktor terhalangnya ampunan itu. Sehingga wajar kalau kata Nabi tadi mengatakan, kalau merukunkan yang berselisih itu lebih baik amalnya daripada yang lain. Dua hari yang lalu, hari Kamis, saya menghadiri halal bihalal yang diselenggarakan oleh MUI. Pak Menteri, Pak Kiai Haji Nazaruddin, beliau menyampaikan begini, silaturahim itu bukan hanya sesama manusia saja. Halal bihalal, silaturahim itu hendaklah juga kita lakukan dengan alam semesta. Menjaga lingkungan. Kalau ada pohon tiba-tiba kita tebas tanpa ada kebutuhan sesuatu, main tebang saja, itu ternyata melakukan kerusakan, tidak beradab tentang alam. Kalau ada di antara kita warga yang membuang sampah sembarangan, padahal tempat-tempat sampah sudah disediakan, itu juga tidak bersilaturahim dengan alam. Justru dia melakukan kerusakan alam. Kalau tidak dijaga silaturahim dengan alam, juga bisa menimbulkan kerusakan. Buktinya apa?
seperti di puncak itu. Karena tidak mampu lagi menadah air hujan, gitu Pak Lurah ya, Pak RW ya. Sehingga ketika hujan lebat itu langsung airnya ke bawah, sehingga kemudian menimbulkan banjir. Bekasi, Jakarta menjadi korban banjir. Dan kemudian beberapa tempat wisata di puncak itu ya, oleh Gubernur Jawa Barat ya, Pak Dedi itu kemudian dibongkar ya, sehingga kemudian dijadikan hutan lagi. Wah, ikan begitu tambah indah lagi itu ya, dijadikan hutan. Nah, itu dalam rangka apa? Dalam rangka bersilaturahim dengan alam. Ini penting juga itu, Pak. Oh iya ya, alam ini juga harus kita jaga, kita rawat. Airnya harus kita jaga juga, jangan dicemari, jangan dikotori. Untuk tadi, ternyata dengan menjaga kebersihan air itu kan lebih besar manfaatnya. Itu pesan dari Pak Menteri itu, yang juga penting untuk kita amalkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, setelah kita menunaikan ibadah saum Ramadan, nilai-nilai ketakwaan yang selama ini kita peroleh, kita dapatkan, jangan luntur begitu saja. Maka tadi ternyata larangan merokok ataupun ada aturan kawasan tanpa rokok itu ternyata bagian daripada ketakwaan, dan itu termasuk silaturahim dengan alam juga, silaturahim dengan semesta, karena mencemari udara. Kalau saya lihat fatwa-fatwanya internasional di dunia, ternyata mereka sudah lama gitu ya, telah mengharamkan rokok. Rokok itu sudah diharamkan, termasuk sisa apa? Tahu sisa apa ya? Yang rasanya itu ada apel gitu kan? Kalau orang Arab kan gitu. Itu semuanya diharamkan itu. Karena apa? Karena menimbulkan asap dan menimbulkan kemadaratan terhadap kesehatan tubuhnya. Apalagi kalau asap itu juga dihisap oleh orang lain yang kemudian disebut dengan perokok pasif, itu bisa menimbulkan penyakit, sehingga diharamkan. Alasan yang kedua kenapa haram rokok itu? Karena tadi membahas rokok ya Pak RW tadi, Pak Lurah ini. Ini kita bagian daripada dalil ya Pak ya. Nah, sepakat berarti tadi searah nih antara Umaroh dengan ulama kita nih ya. Cocok ini. Karena Bapak Ibu, rokok itu tabzir. Kata Pak Lurah tadi itu, walaupun sudah berhenti merokok, tapi tetap saja kebutuhan masih kurang ya Pak. Apalagi merokok, apalagi masih merokok, pasti kebutuhannya tambah berkurang lagi. Karena itu tabdzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya perbuatan pemborosan itu, tabdzir, boros, itu teman-temannya setan. Dan setan kepada Tuhannya kufur. Jadi khawatir orang yang merokok temannya setan. Nauzubillah min dzalik. Tobatlah yang merokok itu. Hah? Ada yang merokok di sini? Ada. Kalau di sini nggak ada. Tapi memang rokok ini Pak Lurah, Pak RW susah untuk dicegah, untuk diberhentikan, yang apalagi yang sudah kecanduan itu. Bapak saya saja itu sudah saya rayu dengan apapun, tetap saja kalau saya nggak ngerokok lagi dia. Bahkan sekarang udah berani juga, saya ada masih merokok juga itu. Katanya apa? Kalau nggak ngerokok itu alasannya dibuat-buat saja itu, nggak bisa kerja katanya. Jadi mulut terasa amis gitu, nggak apa gitu ya, asem-asem katanya gitu. Kemudian alasannya
kalau merokok dia ke kebun itu terbebas dari gigitan nyamuk. Ada aja ya, tapi alhamdulillah sampai usia udah hampir 70 tahun itu sehat. Sehingga bapak juga ngerokok masih sehat katanya sekarang. Itu jadi alasan juga itu. Alhamdulillah ya. Tapi kenapa masih sehat? Nah, ini yang suka ngerokok pasti tepuk tangan ini. Ya. Karena memang kalau di kampung itu bapak-bapak itu walaupun ngerokok masih kuat karena dia bergerak, Pak. Jadi mungkin penyakit rokok tadi itu keluar lagi dengan keringatnya. Mungkin bisa itu ke sawah, ngarit, tau ngarit ya? Ngambil rumput buat kambing-kambing. Sehingga orang-orang di kampung itu kuat-kuat, Pak polisi. Mungkin Pak polisi juga kalah nanti sama Pak ini ya. Yang kakek-kakek itu bisa masih memikul 1 karung rumput. Nah ini juga nanti kecuali barangkali ya, rokok itu bisa cepat menimbulkan penyakit yang jarang olahraga, tidak diimbangi dengan olahraga. Nah sekarang kita ada alun-alun yang suka merokok wajib lari ataupun jogging di alun-alun. Setuju? Programkan Pak RW. Kalau udah, nah urusan siapa itu nanti. Programkan, terutama yang merokok ini wajib jogging ataupun lari di alun-alun. Paling tidak itu seminggu sekali lah. Yang latih Pak Muhadi. Supaya tadi mengimbangi Pak. Yang tadinya berpenyakit dia jadi hilang lagi racunnya. Mudah-mudahan. Ya. Nah saya adil saja ya. Nggak langsung sakit juga mengharamkan, kasihan juga. Takut jadi teman-temannya setan juga. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang tidak ada ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi yang langsung rokok haram seperti khamr, tidak ada. Ada nggak? Kalau khamr kan jelas tuh, innamal khamru wal maisiru, judi itu ada ayatnya haram. Kalau rokok memang tidak ada. Itu diambil dari dalil-dalil umumnya. Seperti tadi itu, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Para ulama mengambil itu. Kemudian apa? Janganlah kamu menjatuhkan diri kamu kepada kemadaratan. Karena tadi merokok itu sepakat, ilmu kesehatan, dokter semua sepakat mereka itu. Rokok itu berbahaya untuk kesehatan. Tapi anehnya walaupun dalam bungkusnya itu ditulis ya, merusak paru-paru sampai kerongkongannya itu hitam gitu kan. Orang pada tidak takut kepada rokok itu. Laku terus rokok itu. Luar biasa. Di Indonesia, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, MUI telah mengharamkan rokok itu. Di tahun 2010, Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah baru mengeluarkan fatwa haram rokok itu. Tapi ternyata di antara tokohnya juga sebagian mereka ada masih merokok terus. Apalagi di kiai-kiai NU itu. Pesantren, mohon maaf ya, saya punya kiai dari NU juga itu. Itu merokoknya kuat-kuat. Di Samsu, yang mahal-mahal itu. Jadi kalau rokoknya Jingo, tapi kalau di Samsu, woi orang kaya ini, orang berduit ini. Ya. Jadi ada apa ya? Merokok itu mungkin ada kebanggaan tersendiri gitu Pak. Ada inspirasi mungkin, menghilangkan stres katanya. Ya mungkin kalau bagi ada yang manfaatnya dari ini, ya silakan. Tapi mungkin jangan berlebihan. Merokok itu. Baik. Ini sampai jam berapa ini Pak RW saya? Udah. Kalau udah kita tutup ini. Masih bisa? Cukup? 4 menit lagi. Alhamdulillah 4 menit lagi. Nanti kita berdoa ya. Termasuk juga untuk Pak Adi Surahmat. Ya, beliau sudah meninggalkan kita. Kita akan berdoa nanti untuk beliau. Saya sedikit lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya di sini juga izin memperkenalkan diri terakhir ya. Ini saya termasuk warga baru Pak, kayak Pak Lurah ya. Di sini kami dengan keluarga anak 4 ya, tinggal di RT 01. Ya, mengisi rumahnya Ustadz Murojab. Ya, yang beliau sekarang sedang bertugas di Abu Dhabi ya, sebagai diplomat. Beliau itu penerjemah Pak Jokowi dulu, Pak Presiden. Kita doakan juga untuk beliau mudah-mudahan dan semuanya ya, Ustaz Salim juga ya,
tokoh-tokoh kita yang keluar mudah-mudahan hidupnya di sana sejahtera, aman, ya, tidak ada gangguan apapun, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak bisa berkumpul lagi bersama-sama dengan kita. Mereka juga sama tugas negara, ya. Alhamdulillah di sini banyak sekali warga yang peranannya sangat luar biasa lah, ya. Baik di keumatan ataupun kebangsaan. Insya Allah. Mudah-mudahan semuanya itu warga ini juga sama, ya, diberikan kesehatan, keberkahan, kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada pesan Nabi lagi, ya, ini penting. Ketika Nabi ditanya ayun nas khairun atau man khairun nas wa man syarrun nas, siapa sih manusia yang paling baik, siapa sih manusia yang paling buruk, yang paling jelek? Maka kata Nabi, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik itu adalah orang yang panjang umur tapi bagus amalnya. Peran-peran kita sebesar apapun, sekecil apapun, mudah-mudahan itu juga menjadi cara kita untuk menjadi manusia yang terbaik. Program-program terbaik RW ataupun Pak Lurah, kepolisian, yang kita dukung. Kalau itu untuk membawa kemaslahatan, kita warga harus mendukungnya. Kemudian ketika ditanya siapa manusia yang paling buruk, manusia yang paling buruk itu adalah orang yang panjang umur, mangtola umuruhu wasa'a amaluhu. Panjang umur tapi buruk amal perbuatannya. Nauzubillah. Kita ingin yang tadi itu, panjang umur tapi bagus amalnya, memberikan kesan positif sehingga matinya, ketika meninggal dunia kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang kita dambakan. Kita tidak mau mati dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillahi min dzalik, tapi husnul khatimah. Tandanya apa? Mati dalam keadaan beriman dan senantiasa dia beramal soleh, termasuk yang menjaga kerukunan persaudaraan di antara sesama, termasuk dengan alam. Dan mudah-mudahan kita termasuk panjang umur dan bagus amalnya. Amin ya rabbal alamin. Terus penuhi masjid kita, ya, jaga. Alhamdulillah masjid ini Ustaz makmur dengan pimpinan Pak Ustaz Nurdin dan kawan-kawan. Alhamdulillah program-program yang positif kita dukung, karena itu adalah bagian daripada amal soleh, amal kebaikan. Dengan adanya masjid, mudah-mudahan kampung kita, RW kita ini semakin makmur, semakin aman, semakin baik. Warganya semakin sehat, sejahtera, dan seterusnya. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah. Kita menjadi orang-orang yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah. Keluarga kita dijaga, anak-anak kita sukses, menjadi anak-anak yang soleh. Kemudian di antara kita, mudah-mudahan hubungan persaudaraan kita, tali silaturahim kita semakin kuat sehingga mendatangkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada perselisihan, perbedaan pendapat, segera diperbaiki, segera diislah, sehingga kemudian rahmat Allah juga dan juga ampunan yang turun kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu yang bagi li jalalika wa dhimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Waghfir li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wa khasatan li akhina Bapak Adi Surahmat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa abdilhu daran khairan min dari wa zawjan khairan min zawji wa ahlan khairan min ahli wa qihi fitnatal qabr wa adzaban nar. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal islam
wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma ighfir lana wa lahu wa adkhilhu al-jannata ma'al abrar wan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawwil umurana wa sahhih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa wassi' arzaqana wa ahsin a'malana wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ab'idna waqdi hawaidana fid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Rahman ya Rahim, Allahumma ij'al biladana hadza biladan Indonesia baldatan thayyibatan wa rabbun ghafur, biladan mubarakah amina ya arhamar rahimin. Waj'al mujtama'ana hadza mujtama'an mubarakah amina ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah dalam kesempatan yang baik ini, agar sekiranya Engkau menjadikan kami orang-orang yang senantiasa beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah, keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang Engkau ridhoi ya Allah. Jadikanlah masyarakat kami masyarakat yang Engkau ridhoi ya Allah. Berikanlah kami kerukunan, persatuan yang semakin kokoh, semakin kuat, sehingga Engkau memberikan ampunan dan rahmat-Mu kepada kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah putra-putri kami putra-putri yang soleh, putra-putri yang senantiasa beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, jika ada di antara kami yang kekurangan harta, maka berikanlah kepada kami rezeki yang luas, rezeki yang halal dan thayyibah. Jika ada di antara kami yang sakit, maka kami memohon kepadamu ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada saudara-saudara kami, kepada kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, jadikanlah negara kami yang kami cintai ini, negara Indonesia, negara yang aman, sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang pemimpinnya semakin amanah, negara yang presidennya sampai RT-nya orang-orang yang senantiasa bertanggung jawab untuk kemaslahatan masyarakatnya, kemaslahatan rakyatnya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami orang-orang menjadi penghuni surga-Mu kelak, orang-orang yang senantiasa bahagia di dunia dan di akhirat. Masukkanlah kami ke dalam surga-Mu ya Allah, dan jangan Kau lemparkan kami ke dalam neraka-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa azab-Mu yang sangat pedih. Langsungkanlah kami ya Allah, masukkan ke dalam surga-Mu yang penuh dengan kenikmatan. Ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kematian kami kematian yang menjadikan istirahat kami, kematian yang mendatangkan kebahagiaan buat kami, bukan kematian yang menjadikan kami mendapatkan bencana dan malapetaka. Ya Rahman ya Rahim, Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal hayat wa khairal mamat. Allahumma saqil mawazinana wa haqiq imanana warfa' darajatana wa taqabbal salatana wa ibadatana waghfir khatayana wa inna nas'aluka darajatal ula minal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang silap, salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustadz Imron yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat dilaksanakan oleh kita semua. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah telah sampailah kita pada penghujung acara, yaitu Ramah Tamah. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah mengikuti seluruh rangkaian acara Halal Bihalal ini. Sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya, mungkin kita boleh berfoto terlebih dahulu. Boleh diminta tolong untuk tim dokumentasi. Ke depan aja, sambil salaman gimana? Oh iya boleh. Oh ya. Kepada hadirin dipersilahkan untuk mengambil tempat berfoto di depan. Mungkin dimulai dari barisan pertama, dipersilahkan.
Ayah dan bunda juga dipersilakan untuk maju ke depan. Teman-teman semua yang hadir juga dipersilakan untuk maju ke depan untuk mengambil dokumentasi hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya silakan. Oh iya, baik. Untuk sesi pertama mungkin bapak-bapaknya bisa maju dulu ke depan untuk berfoto bersama. Boleh diatur, ada yang duduk di depan, ada yang di belakang, boleh. Kepada bapak-bapak yang lainnya yang belum ke depan mungkin bisa segera maju ke depan untuk berfoto bersama. Bapak-bapak ke depan. Kalau mau kelihatan di depan saya. Di belakang mungkin bisa berpindah ke depan untuk duduk di Iya, di depan. bagian paling depan masih kosong, boleh diisi bapak-bapak. Ya. Oke, sudah. Boleh lihat ke arah kamera, ada di tengah. Nah, mungkin ini gaya formal dulu kali ya. Iya, boleh. Oke, boleh 1, 2, 3. Gaya formal dulu. Boleh gaya bebas. Udah, ini live. Boleh mungkin gaya bebasnya bapak-bapak. Kurang briefing ya Iya, ternyata. boleh. Ibu-ibu velosi. Apa mau kita yang hitungin atau gimana Pak? Oh, dihitungin boleh. Boleh gaya bebasnya bapak? Ya, 1, berikan gaya juga. 2, 3. Ganti gaya lebih rame mungkin. 1, 2, 3. Oke. Sudah? Oke, boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Mungkin sekarang sesi 2-nya untuk ibu-ibu kali ya. Halal bihalal dilaksanakan setelah berfoto ya bapak? Ya mungkin untuk bapak-bapak bisa berkumpul dulu. Terus untuk ibu-ibunya, ayo boleh gantian berfoto ke depan. Boleh silakan. Ibu-ibu, termasuk panitia ibu-ibu di belakang yang lagi jaga makanan, mungkin bisa kita berfoto dulu sebentar ibu. Untuk bapak-bapaknya jangan pulang dulu ya, kita setelah ini masih ada salam-salaman dulu. Mungkin boleh menunggu sambil menyantap makanan, sambil menunggu Ibu-ibu ibu-ibu semua yang udah cantik-cantik, yang udah rapi-rapi bajunya bisa segera ke depan. Ayo ibu foto ke depan ibu. Boleh? Iya boleh. Mungkin anak partnernya juga mau yang perempuan silakan. Ibu-ibu panitia juga dipersilakan untuk naik ke atas. Ayo nih yang udah seragaman nih hijau-hijau, seger banget kayaknya. Oke, boleh diatur ke tempatnya dulu mungkin. Saya bantu atur. Ada yang duduk di tangga sini, ada yang boleh berdiri di belakang. Iya, di tangga situ. Di tangga situ aja. Betul, di situ. Iya. Silakan boleh lebih merapat. Sebelah kanan masih kosong, Bunda, boleh silakan. Tutup. Aman. Ntar saya ke atas nanti. Oke, boleh dicari posisinya yang paling enak untuk dilihat. Di bagian bawah mungkin boleh diisi juga biar kelihatan semua. Mungkin nanti sesi 3 bisa kali ya ibu-ibu
Nanti kita bersama dulu. Aduh, penuh. Masuk frame semua kan? Masih semua. Itu udah tinggi banget HP-nya Ibu. Oke, aman ya. Aman. Mungkin kita geser sedikit ya, Kak. Oke, aman? Siap? Ini Ibu mungkin boleh duduk di sebelah situ? Oh iya, itu. Ayo boleh ya yang maju silakan. Oke. Ya kan, boleh duduk di depan situ ya. Boleh di tengah itu diisi lagi, masih kosong. Nah, oke. Oke, boleh semuanya lihat ke arah kamera. Saya hitung gaya formal dulu ya. 1, 2, 3. Sudah? Gaya bebasnya Gaya boleh. bebasnya udah boleh. Berikan senyuman terbaiknya bunda-bunda. 1, 2, 3. Oke. Dekat. Udah. Oke, kita langsung masuk aja ke acara yang terakhir. Ini kita tiba di akhir acara. Kepada ibu-ibu boleh kembali ke tempatnya masing-masing dahulu. Untuk acara ramah-tamahnya mungkin bisa untuk ibu-ibunya di sebelah kanan saya. Iya betul. Untuk yang bapak-bapak mungkin boleh dari sebelah kiri. Boleh saling sapa dan saling salam kepada tetangga-tetangganya. Mungkin boleh dibantu untuk ibu-ibu dan bapak-bapak panitia untuk mengatur. Bisa di sebelah. Oke. Jadi saya untuk ibu-ibu bisa langsung mengikuti barisan yang sudah ada. Ibu-ibu udah langsung rapi tuh. Ayo untuk bapak-bapaknya boleh langsung berbuat barisan di sebelah kiri kami. Untuk bapak-bapak yang masih ada di belakang boleh silahkan. Oke.